Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febrianto, NIM 21050400124. Adapun saya membuat tugas video dalam rangka tugas dari mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang berjudulnya tentang video apakah serangan Israel terhadap Palestina dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Oke, sebelum membahas tentang kejahatan genosida, saya akan memaparkan tindakan real yang terjadi di lapangan. Jumlah korban sipil akibat serangan Israel ke Gaza dan pernyataan pejabat Israel terhadap Palestina menunjukkan niat dan tindakan genosida sesuai hukum internasional. Lebih dari 1 juta orang di Gaza dipaksa mengungsi akibat serangan Israel di Gaza yang dikepung, di mana pasukan, makanan, air, listrik, dan obat-obatan dan bahan bakar habis. Sementara jumlah korban tewas dibunuh Israel sudah tembus lebih kurang 15.000 jiwa warga sipil Palestina. Beberapa pejabat Israel bahkan menyuarakan dukungan untuk rencana mengusir warga Gaza ke Gurun Sinai di Mesir. Semua ini membangkitkan kenangan terhadap genosida Srebrenica yang menyebabkan lebih dari 8.000 warga Bosnia tewas dibunuh pasukan Serbia tahun 1995. Informasi tentang konsep genosida dan latar belakangnya serta apakah Israel cocok dengan definisi melakukan kejahatan genosida, kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan seperti laporan dalam media-media di internasional. Adapun istilah genosida terbentuk dari penggabungan kata Yunani genos untuk ras, bangsa atau keturunan dan sufiks Latin site yang berarti membunuh. Istilah ini dicetuskan pada tahun 1944 oleh ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin, yang memasukkan konsep tersebut ke dalam literatur hukum internasional melalui bukunya Axis Rule in Occupied Europe. Konsep genosida tidak didefinisikan sebagai kejahatan dalam Piagam Pengadilan Nuremberg yang dimulai pada tahun 1945 untuk mengadili perwira Nazi setelah Perang Dunia Kedua. Namun jaksa mengacu pada konsep tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dakwaan dan pembukaan persidangan. Adapun bagaimana genosida diatur dalam hukum internasional. Genosida ini pertama kali dimasukkan dalam dokumen internasional dengan Konvensi PBB tentang pencegahan dan hukuman genosida 1948. Pasal 2 Konvensi Genosida menyatakan, dalam konvensi ini, genosida berarti salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama sebagai berikut. A. Membunuh anggota kelompok tersebut. B. Menyebabkan luka serius baik secara fisik ataupun mental pada anggota kelompok tersebut. C. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok tersebut yang bertujuan untuk membawa kehancuran fisik kelompok tersebut seluruhnya atau sebahagian. Dan D. Melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut, serta E. Memindahkan paksa anak-anak kelompok tersebut ke kelompok yang lain. Adapun konvensi genosida yang menjadi dasar hukum genosida dan berlaku sejak tahun 1951 menuntut negara-negara anggota untuk mengakui genosida sebagai kejahatan dalam hukum nasional mereka dan memeriksa mereka yang melakukan kejahatan semacam itu. Statuta Pengadilan Pidana Internasional yang didirikan untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia, di mana kejahatan genosida dimasukkan sebagai pasal hukum pidana, dan Statuta Roma, Perjanjian Pendirian Pengadilan Pidana Internasional, menggunakan definisi dalam Konvensi Genosida PBB dengan tepat. Kejahatan genosida diatur dalam pasal 6 Statuta Roma sebagai berikut. Untuk tujuan statuta ini, genosida berarti salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Faktor kunci dalam mengidentifikasi kejahatan ini terletak pada penentuan niat genosida pelaku. Tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan salah satu dari 4 jenis kelompok tanpa alasan lain selain karena keanggotaan dalam kelompok tersebut menunjukkan niat genosida. Definisi genosida sering disebut sebagai kejahatan dari segala kejahatan, mencakup niat untuk menargetkan dan menghancurkan kelompok orang-orang tertentu. Yang menjadi permasalahan, apakah elemen genosida terdapat di Gaza? Ketika kita memeriksa definisi dalam perjanjian internasional, kunci untuk menilai situasi di Gaza menjadi jelas. Sebagian besar yang tewas dalam serangan Israel memiliki ras, etnis, dan agama yang sama dengan warga Palestina. Sementara sebagian besar mengikuti agama Islam menurut laporan dari Anadolu. Jadi, warga Palestina memenuhi definisi kelompok
dalam konteks kejahatan genosida dengan identitas etnis, agama, dan nasional yang sama. Fakta bahwa upaya telah dilakukan untuk mengusir orang-orang dari kelompok nasional, agama, dan etnis lain sejak awal konflik menunjukkan warga Palestina adalah sasaran serangan. Selain itu, kenyataan bahwa yang tewas termasuk orang-orang dari negara lain, agama, dan kelompok etnis tidak menghapus kejahatan genosida, karena korban utama secara signifikan adalah warga Palestina. Melakukan salah satu dari 5 tindakan yang dilarang sudah cukup untuk menetapkan adanya kejahatan genosida. Dalam kasus Israel, tampaknya mereka sejalan dengan tindakannya. Setidaknya 3 dari tindakan yang didefinisikan dalam kejahatan ini. Pertama, menurut pemerintah di Gaza, 14.532 orang, termasuk lebih dari 6.000 anak dan 4.000 perempuan tewas di jalur Gaza dalam serangan Israel sejak 7 Oktober yang dianggap bisa memenuhi kondisi membunuh anggota kelompok tersebut. Kemudian kedua, warga Palestina di Gaza, termasuk puluhan ribu yang terluka, dilaporkan mengalami luka serius baik secara fisik atau mental, yang juga termasuk dalam definisi genosida. Ketiga, pemutusan listrik, air, makanan, dan semua kebutuhan kemanusiaan lainnya dan pengungsian 1,5 juta orang persis seperti definisi. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok tersebut yang bertujuan untuk membawa kehancuran fisik kelompok tersebut, seluruhnya atau sebahagian. Kemudian, apakah terbukti ada niat untuk melakukan genosida di Gaza? Kejahatan genosida tidak memerlukan pemusnahan dari total semua orang di Gaza. Tidak ada persyaratan jumlah kematian yang spesifik dan keberadaan niat genosida dianggap cukup untuk mengakui kejahatan tersebut. Niat biasanya diidentifikasi melalui penilaian pemerintah, pernyataan dan tindakan pejabat kelompok atau negara yang melakukan kejahatan pada saat serangan. Dalam pidato kepada tentara Israel yang berpartisipasi dalam serangan jalur Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyamakan Palestina dengan suku kuno yang dikenal sebagai Amalek, yang disebut dalam Alkitab Ibrani sebagai musuh berulang dari bangsa Israel yang harus dihapuskan. Pernyataannya terlontar dari Menteri Warisan Israel yang berhaluan kanan jauh, Amihai Eliyahu, yang dalam sebuah wawancara mengatakan penggunaan bom nuklir di Gaza adalah sebuah opsi. Eliyahu yang dikritik oleh pejabat Israel karena pernyataannya, kemudian dia tarik, juga menyatakan tidak ada warga sipil di Gaza yang tidak terlibat dalam konflik, menunjukkan niat genosida yang jelas. Adapun Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menggambarkan perang negaranya dengan kelompok Palestina di jalur Gaza sebagai mematikan dan mengatakan itu akan mengubah situasi selamanya, menunjukkan Israel punya rencana permanen terhadap warga sipil di Gaza. Adapun genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap perang. Apa perbedaannya? Statuta Roma membedakan tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagai kategori yang terpisah. Genosida didefinisikan dalam pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 7, dan kejahatan perang dalam pasal 8. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan dengan niat genosida dan terjadi sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, maka dianggap telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak memerlukan niat khusus, kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan kekejaman yang dilakukan terhadap semua warga sipil, tidak hanya kelompok nasional, etnis, rasial, atau agamanya. Kejahatan perang yang dijelaskan dalam pasal 8 Statuta Roma secara umum serupa dengan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak diperlukan niat khusus untuk kejahatan perang, dan kejahatan itu dapat dilakukan terhadap kelompok warga sipil manapun. Berbeda dengan kejahatan perang, genosida mencakup kekejaman yang dilakukan selama perang dan masa damai. Sementara kejahatan perang hanya dapat dilakukan pada waktu konflik bersenjata. Perbedaan antara kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan perang melibatkan tindakan jangka pendek dan tidak memerlukan upaya sistematis atau meluas, seperti dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun siapa yang dapat diadili atas genosida? Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki kewenangan untuk mengadili individu dan siapapun tanpa memandang jabatannya. Dapat diadili atas kejahatan genosida di hadapan pengadilan. Ini bisa menjadi kepala negara atau pejabat pemerintah yang merencanakan dan memerintah pelaksanaan genosida, atau seorang komandan yang melakukan kejahatan, atau warga biasa yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Meskipun tidak ada batas waktu untuk kejahatan genosida, sesuai dengan pasal 29 Statuta Roma, pasal 33 menyatakan ketaatan terhadap perintah pejabat senior tidak dapat diterima sebagai pembelaan hukum terhadap tuduhan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan serangan Israel terhadap Palestina. Apakah termasuk kejahatan genosida? Menurut saya itu sudah bisa dimasukkan ke dalam genosida, karena paling tidak sudah termasuk 3 unsur yang terkandung di dalam unsur genosida tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.